Hai, my name is Dean and welcome back. Di video kali ini aku mau baca kalimat atau mungkin paragraf pertama dari buku-buku Triskai Dekaman. Triskai Dekaman ini penulis baru buat aku, dalam artian aku belum pernah baca buku-bukunya, tapi aku sering dengar nama penulisnya dan juga karya-karyanya, terutama salah satunya tuh buku terapan matematika dasar yang sempat rame di Twitter. Dulu banget, udah lama. Buku itu salah ditaruh di display di toko buku di bagian buku pelajaran atau pokoknya bukan bagian fiksi. Judulnya memang agak membingungkan ya, semoga nggak ada orang tua yang salah ambil dan beli buku itu. Dan aku lupa gimana akhir kejadian itu, apakah memang ada pegawai toko buku yang salah display bukunya, atau mungkin ada pengunjung yang mungkin ambil bukunya terus kayak naruh lagi asal gitu, nggak di rak sebelumnya. Ya pokoknya itu berhasil bikin orang-orang ngeh gitu sama buku ini, termasuk aku. Setelah itu penulisnya nulis dan nerbitin buku-buku lain dengan judul yang nggak kalah unik. Dan pas aku cek di Goodreads, ternyata buku-buku itu bukan buku-buku pertamanya. Mungkin kayak novel pertamanya, tapi ternyata penulisnya udah nulis cukup lama. Tapi untuk kali ini aku cuma baca novel itu, maksudnya novel yang ada di Gramedia Digital, karena ya aku bacanya lewat sini, aku nggak punya buku-bukunya. Dan di Gramedia Digital ada 4, karena 4 buku ini yang memang diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama. Ada karya terbarunya yang terbit 2023, tapi beda penerbit, dan aku nggak nemuin versi digitalnya. Padahal itu judulnya menarik juga. Cara ampuh membasmi nyamuk. Itu cerita tentang apa yang pasti bukan tentang cara ngebasmi nyamuk. Nantilah kalau misalnya aku nemuin buku itu, akan aku coba. Tapi sekarang kita ke 4 buku ini dulu. Yang pertama adalah buku Panduan Matematika Terapan. Tadi aku kayaknya bukan nyebutin judul itu. Buku Terapan Matematika Dasar. Ya kayak emang membingungkan. Tapi di covernya dia ada tulisan sebuah novel. Harusnya nggak bikin bingung ya. Maksudnya harusnya orang tahu gitu. Ini novel. Dan dari covernya sih, untuk cover yang awalnya yang warna biru ini ya, covernya ini terlalu bagus untuk buku pelajaran. Biasanya kan kalau buku pelajaran itu covernya tuh kayak gabungan dari beberapa gambar. Kalau misalnya buku matematika mungkin misalnya tuh kayak diagram ataukah rumus-rumus variabel gitu. Ini terlalu bagus. Tapi dari judulnya ini kayak buku pelajaran banget gitu. Jadi ya memang sih kayak bikin bingung, pantesan. Ini terbitnya 2018 dan udah ada cover terbarunya yang menurut aku kayak lebih novel gitu. Lebih kelihatan fiksinya. Dan di awal udah dikasih soal, tapi ada jawabannya sih, ada soal matematika. Kata pengantar. Variabel. Bentar. Aku bingung. Aku bingung. Ini kata pengantar itu udah masuk ceritanya belum? Soalnya aku kira kata pengantar ini kayak ucapan terima kasih gitu kalau di novel lain. Tapi isinya bukan kayak daftar orang-orang yang diterima kasihin. Oh, jadi dia buku ini ditulis atau punya susunan seperti buku pelajaran. Kalau di novel mungkin ini prolog. Berarti aku baca dari sini ya. Oke, kata pengantar. Kepalamu dulu penuh dengan tanda tanya. Seiring tanda tanya itu perlahan terjawab, kepalamu berganti penuh dengan angka. Tentang uang, tentang waktu, tentang umur, tentang milik. Terlalu banyak tentang, hingga mereka saling bertentangan. Saling berdesak, saling membebani, kemudian ia membentuk sebuah ancaman. Membentuk serupa ancaman. Sekerat tekanan, serentet kalimat, seranai kata, sengketa dan derita, berbagai metafora. Udah, itu satu kalimat dan satu paragraf. Aku nggak tahu ini ceritanya tentang apa. Tokoh utamanya siapa dan apakah dia emang siswa yang lagi belajar matematika? Ini aku bingung. Satu paragraf itu nggak
nggak ngasih tahu gitu apa ceritanya. Tapi aku penasaran. Aku pengen baca lebih banyak, tapi ini kan aturannya cuma maksimal 1 paragraf ya. Ini nggak jauh beda sama prolog. Ya prolog pada umumnya sih, kayak gambaran kasar. Tapi karena kita udah tahu judulnya yang seperti ini, dan apa ya, mungkin reputasinya nggak tahu sih ya. Aku nganggapnya ini kayak buku unik gitu. Jadi aku nganggap ada sesuatu yang unik di sini dengan cara naruh kata pengantar di sini. Terus bab pertamanya judulnya adalah variabel gitu. Jadi kayak aku ngarepin sesuatu yang ya ekspektasi aku tinggi lah. Ya harus baca lebih banyak gitu untuk tahu. Kayaknya harus baca 1 bab gitu, kayak harus lebih ngerti ceritanya tentang apa. Ya udah, kita taruh dulu ini. Kita pindah ke buku selanjutnya. Buku selanjutnya adalah Cara Bahagia Tanpa Kepala yang terbit 2019. Ini covernya agak serem sih buat aku. Karena ada tengkoraknya, ada ya kebuka gitu sih kepalanya. Dan dari judul, lagi-lagi kayak ngarah ke non-fiksi, mungkin ke self-help, pengembangan diri. Warnanya juga enggak, warnanya kelam gitu. Jadi apakah ini ada buku misteri atau apa? Soalnya banyak angka juga, banyak error message. Jadi kayak ada yang salah gitu di program ini. Kita lihat kalimat pertamanya. Apa ini? Alpha, konvensional, eksperimental, cepat, lambat, terbalik. Ini daftar isi gitu maksudnya. Kenapa semuanya membingungkan? Bagian 1, hilang. Taunya kosong. Oh enggak, ini balik lagi. 1.1. Ini ada matematikanya juga sih. Atau misalnya, apa sih yang bahasa komputer yang 1 dan 0 itu? Coba taruh di sini, Din. Oke, kita baca sekarang. 1.1. Sebentar lagi, Sempati akan memulai hidup tanpa kepalanya. Aku suka nih. Dia tinggal mengikuti semua petunjuk di kertas. 5 sila tertera jinak berriak. Pasti tak ada jebakan. 1. Kayak aku antisipasi ini bakal serem. 1. Buka lilitan resleting yang meliliti jakun. 2. Ceraikan baut dari mur hingga talak 8. 3. Telan dan tahan ludah dalam-dalam. 4. Tekan kedua tombol penghambat laju aliran darah secara bersamaan. 5. Pegangi kedua kuping, lalu tarik kepala ke atas dengan keras hingga terlepas. Ini to the point ya, sesuai dengan judulnya. Tapi kok serem gitu. Apakah dia literally nyabut kepalanya? Dia ini siapa? Si namanya Sempati ini. Apakah ini sci-fi atau apa sih ini? Tapi aku merasa ini lebih menarik dari buku sebelumnya, karena ini lebih to the point. Aku udah tahu nama karakter utamanya. Langsung gitu ke ceritanya sesuai dengan judulnya. Iya, bikin aku penasaran gitu, beneran hidup tanpa kepala atau enggak? Atau gimana caranya? Apakah dia robot? Tapi enggak sih, kan ada darah ya. Bikin aku kayak nggak bisa berkata-kata. Karena aku bingung, ayo kita pindah ke buku selanjutnya. Yang ini terbitnya Maret 2020. Judulnya Cadel. Katanya ini novelnya nggak ada huruf E. Jadi dia ditulisnya ini harusnya Cadel kan, tapi E-nya disensor. Dan covernya beda dari dua buku tadi. Yang ini lebih cerah, dan aku penasaran kenapa gambar pisang dan kenapa huruf E-nya nggak boleh ada di sini. Dari nama penulisnya juga disensor huruf E-nya. Kenapa ya? Oh, ini sebelum daftar isi ada semacam pengumuman atau kayak disclaimer. Mohon maklum apabila sampai di sini huruf itu masih muncul. Ada aturan-aturan baku yang tak mungkin kami langgar. Namun kami janji huruf itu tidak akan ada lagi di halaman-halaman yang akan datang. Mari kita buktikan apakah huruf itu masih ada. Daftar isi nggak ada. Ini kayaknya nama karakternya deh. Ivan, Gandhi, Bagus, Jinggan, Kas, dan nama tempatnya ada di Taman Baca, Toko Buku, Fad Putih, Balai Adik Kamus, Ruang Sunting Akhir. Terus hari
H-30, H-27. Kayaknya mereka lagi apa ya, kayak menuju sesuatu gitu. Apakah sebuah acara atau apa gitu sampai mereka harus ngitung mundur. Dan ini dia bab 1 atau bab 0, di sini tulisannya 0. Mari kita baca. Terlalu banyak ngomong. Sudah waktunya. Lambat-lambat zaliman yang mulia taruh cangkir kopinya di atas lajur tatakan lapik. Rapih layaknya biasa. Kenapa diksinya agak bingung ya? Namun Ivan Barbarov, sang ajudan baca tulis, tahu ada yang tak lazim pada bahasa tubuh zaliman. Batuklah dia 2 kali cukup. Awalnya pura-pura saja, tapi dahaknya tidak lancar dan dadanya pun jadi sungguhan sakit. Udah, itu 1 paragraf. Dan dari 1 paragraf itu, dari susunan kalimat atau misalnya diksi, pilihan katanya tuh kayak pakai kata-kata yang nggak cukup lugas, lebih kayak apa ya, sastra tapi lebih kayak puisi gitu, pakai kata-kata yang aku nggak familiar. Mungkin buat aku sih yang nggak familiar. Mungkin ini kayak cara penulis untuk pakai sebuah kata yang nggak ada huruf E-nya gitu, jadi pakai kata-kata yang iya mungkin inilah alternatifnya gitu. Mungkin kata-kata yang biasa dipakai itu ada huruf E-nya, jadi harus mikir gitu, gimana ya cara biar si huruf E-nya itu nggak kepake, nggak muncul, dipilihlah kata-kata ini, diksi ini. Aku nggak terlalu suka dari paragraf pertama ini karena kayak dongeng nggak sih, kayak ada yang mulia, ada sang ajudan. Mungkin bukan kayak dongeng sih, kayak lebih apa ya bahasanya tuh, apa sih kayak kata lain untuk dongeng gitu. Tapi ini kayaknya bukan fantasi sih. Kayaknya memang gaya bahasanya aja yang dibikin kayak gini. Tapi ya nggak semenarik yang tadi, yang ganti kepala itu. Kayaknya aku lebih suka yang itu. Ini kayak terlalu membingungkan buat aku. Tapi kayaknya di sini ada maklumat satu. Ada sesuatu gitu yang mereka rencanain. Tapi ya nantilah aku baca lebih lanjutnya nanti aja. Nah, ini adalah buku Tris Kai Dekaman terakhir yang bisa aku baca di Gramedia Digital. Judulnya adalah 2 Muka Daun Pintu. Dari covernya fiksi banget. Dan dari judul juga fiksi banget sih menurut aku. Lebih berwarna, banyak pintu sesuai dengan judulnya, tapi banyak tangga juga. Apakah nanti ada bahasan tangga atau apa? Ya kelihatan lah buku fiksi gitu. Aku suka covernya. Ini bab pertama bukan? Ya, bab pertama. Buka. Sama seperti manusia, rupanya pintu-pintu juga senang difoto. Kok lucu sih? Mereka senang melambaikan daun sembari berfoto bersama sebelum acara dimulai. Ini si pintunya maksudnya dia jadi background foto gitu. Jadi pas manusia difoto kan mereka ada backgroundnya pintu di sini ceritanya, dan pintunya berpose. Atau gimana sih acara dimulai? Seminar sistem Grendel ini pengalaman pertamaku ikut pertemuan forum pintu sedunia. Kenapa aku ketawa tapi ini? Selain luar biasa riuh, para pintu pun pintar bergaya. Sebagian tergesa memiringkan daun secondong mungkin. Beberapa mengacungkan gagang dan berayun-ayun saja. Aku lagi mikirin nih gimana pintu berpose. Yang penting tidak diam. Mau berpose apa saja boleh, yang penting itu pose terbaik. Aku memilih sikap tegak lurusku yang biasa saja. Bukan karena aku suka sikap itu, tapi karena sikap itulah yang tidak membuat linu. Dan karena sikap itulah yang senantiasa ku ambil ketika mengawal garda. Oke, itu udah 2 paragraf tuh yang aku baca. Dan ini kasusnya kayak Toy Story nggak sih? Kayak pintunya tuh hidup ketika manusianya nggak ada. Karena aku yakin ini si pintu-pintu ini hidup di dunia yang sama, yang ada manusianya gitu kan. Karena mereka ngacu ke manusia, mereka tahu manusia hidupnya seperti apa. Dan mereka mereka nggak cuma jadi pintu gitu. Pintunya yang berfungsi, yang bekerja gitu. Ini salah satunya si tokoh utamanya, pintunya. Dia kerjaannya sehari-hari adalah mengawal garda. Dia jadi pintu garda. Gak tahu tuh pintu-pintu yang lain kayak gimana. Dan mereka berkumpul di sebuah forum. Terus tempat-tempat itu berarti pintunya pada hilang. Ini menarik sih karena aku jadi banyak pertanyaan gitu. Dan iya, ini tokohnya bukan manusia. Sejauh yang aku tahu 3 buku tadi tokohnya manusia sih. Yang ini
Bukan, menarik gitu. Ini kelihatan fiksinya. Bukannya aku mempertanyakan kefiksian buku-buku ini ya, cuma kan kita tertipu gitu di awal, jadi kayak harus mastiin ini fiksi kan gitu. Ini kayak punya ciri-ciri seperti buku fiksi pada umumnya kan, yang nggak bikin kita bingung kan. Ini sih, buku ini dan buku kedua tadi yang menarik buat aku. Yang Cara Bahagia Tanpa Kepala dan Dua Muka Daun Pintu. Sayang sekali bukan buku terapan, buku panduan matematika terapan. Dan penulisnya, aku walaupun nggak pernah baca karyanya, aku follow Instagram penulisnya, aku nggak tahu kenapa. Dan dia ngeposting screenshot dari tweet Leadbase yang nanya gitu, novel Triskai Dekaman mana dulu nih yang harus dibaca gitu, dan si penulisnya ngasih urutan sesuai beberapa kategori gitu. Dan di sini yang dia bahas ada 5 novel, termasuk yang Nyamuk itu, yang sayangnya nggak bisa aku baca sekarang. Kalau berdasarkan panjang bukunya, yang harus duluan dibaca adalah Nyamuk, Pintu, Cadel, Kepala, dan Matematika. Tadi sih aku lihat Pintu itu nggak nyampe 300 halaman ya. Berapa sih? 201 halaman. Berarti Nyamuk itu lebih tipis dari Pintu. Dan Matematika paling tebal. Ya, berarti untung aku nggak akan baca itu dulu. Kalau berdasarkan kemudahan cerita, adalah Pintu, Cadel, Nyamuk, Matematika, dan Kepala. Ternyata walaupun Nyamuk itu tipis, dia nggak seringan Pintu, dan ternyata Matematika yang aku pikir bikin bingung, ternyata nggak, ya ada yang lebih berat ternyata, si Kepala. Kepala berat. Kalau berdasarkan selera penulis, Pintu, Nyamuk, Kepala. Posisi Cadel dan Matematika dirahasiakan demi kebaikan umat. Apa itu maksudnya? Kalau berdasarkan prestasi Matematika, Kepala, Pintu, Cadel, dan Nyamuk. Dan kalau berdasarkan keanehan, menurut pemirsa, Kepala, Nyamuk, Pintu, Matematika, Cadel. Iya sih, Kepala yang aneh, tapi itu yang paling menarik buat aku. Dan aku kayak jadi excited gitu buat baca novel itu. Nah, itu dia kalimat atau paragraf pertama novel-novel Triskai Dekaman yang aku baca, dan ternyata sama anehnya sama judul-judulnya, dan penulisnya juga enggak mengakui gitu kalau novelnya aneh. Dan novel yang akan aku baca yang paling menarik sih buat aku adalah yang Cara Berbahagia Tanpa Kepala dan Dua Muka Daun Pintu. Aku masih harus ngeliat gitu karena takut salah. Kasih tahu aku kalau kamu udah baca novel-novelnya Triskai Dekaman yang mana, dan apakah memang seaneh itu. Tulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Video, don't forget to give thumbs up. Aku kayak nggak bisa ngomong gitu. Kayak pengen minum.